Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua dan para penjabat di lingkungan STAHN Gede Puja Mataram. Yang saya hormati para tenaga pendidik dan kependidikan STAHN Gede Puja Mataram. Yang saya hormati seluruh mahasiswa dan sivitas akademika STAHN Gede Puja Mataram. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini Senin tanggal 19 Oktober 2020 kita masih diberikan nikmat sehat untuk mengikuti webinar nasional yang mengambil tema besar moderasi beragama menuju Indonesia emas dalam kerangka Society 5.0. Dalam kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Ketua dan Sivitas Akademika STAHN Gede Puja Mataram yang melalui webinar ini ikut memikirkan langkah-langkah strategis untuk menginternalisasikan dan membumikan moderasi beragama. Segenap sivitas akademika STAHN Gede Puja Mataram yang saya hormati. Dalam sejarahnya, moderasi beragama di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Agama-agama yang hidup di Indonesia sudah sejak lama mengajarkan umatnya untuk selalu hidup berdampingan secara harmonis, baik secara intern maupun antar umat beragama. Di tengah kompleksitas dan dinamika kehidupan berbangsa saat ini, moderasi beragama menjadi sangat urgen untuk kembali dipahami dan dipedomani. Secara konseptual, moderasi beragama merujuk pada sikap pemeluk setiap agama untuk menghindari kekerasan atau keekstriman dalam praktek beragama. Moderasi beragama harus dipahami sebagai komitmen bersama dalam rangka menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan bahkan pilihan politiknya, harus mau saling mendengarkan satu sama lain, saling belajar melatih kemampuan, mengelola, dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Moderasi beragama sangat berkaitan erat dengan upaya kita menjaga kebersamaan melalui sikap tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda. Berdasarkan pengertian tersebut, agama sesungguhnya tidak perlu dimoderasi, karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip-prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi bukan agamanya yang harus dimoderasi, melainkan cara pandang dan sikap umat beragama dalam memahami dan menjalankan agamanya yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tetapi tidak sedikit orang yang memahami dan menjalankan ajaran agamanya secara ekstrim. Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak menunjukkan sikap dan tutur kata yang berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar sehat. Juga tidak berlebihan mendewakan akal sehat sehingga mengabaikan teks. Moderasi beragama bertujuan untuk menengah serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama agar bergerak ke tengah, kembali kepada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Salah satu prinsip dasar penyangga moderasi beragama adalah toleransi, yang menurut Baron Cohen
diartikan sebagai tindakan yang disengaja oleh aktor dengan cara menahan diri dari campur tangan perilaku mereka dalam situasi keragaman, sekalipun aktor Inggris tersebut percaya dia memiliki kekuatan untuk mengganggu. Prinsip dasar ini menegaskan bahwa moderasi itu adalah prosesnya, toleransi adalah hasilnya. Dengan demikian, toleransi sebagai salah satu hasil dari proses moderasi beragama akan mendorong hubungan sesama umat beragama yang dilandasi saling pengertian, menghormati, menghargai, dan kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sivitas akademika yang saya cintai, mengingat moderasi beragama sudah masuk ke dalam rencana program rangka penengah nasional, dalam rencana program jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024 di Bappenas, di bawah klaster revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, maka semua kementerian dan lembaga, termasuk perguruan tinggi agama di semua agama, wajib menjalankan program dan kegiatan moderasi beragama. Misalnya dengan membentuk pusat kajian moderasi beragama atau memasukkan moderasi beragama ke dalam tridharma perguruan tinggi. Saya percaya STAHN Gede Puja dapat merespon program nasional ini dengan baik, karena masalah moderasi beragama, kerukunan dan toleransi di dalam agama Hindu juga banyak diajarkan. Misalnya, Hindu mengajarkan bagaimana umatnya menghormati kebinekaan. Ajaran ini dapat kita baca dalam Kakawin Sutasoma yang mengatakan, Hyang Buddha tiada berbeda dengan Siwa Mahadewa. Keduanya itu merupakan sesuatu yang satu, tiada mungkin memisahkan satu dengan yang lain. Karena Hyang agama Buddha dan Hyang agama Siwa sesungguhnya tunggal. Keduanya memang hanya satu, tiada dharma yang mendua. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika dalam karya tersebut telah menginspirasi banyak orang bahwa sesungguhnya